Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Calon guru penggerak angkatan 9 Kota Usmaya dari Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Samudi selaku kepala sekolah di SLB Negeri Atinangro. Jadi begini Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan tugas modul 3.1 yaitu di pendidikan guru penggerak, yaitu pada pembahasan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelumnya selamat siang Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Jadi di sini saya mohon maaf sebelumnya Pak, di waktu siang ini saya ada sedikit ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan terutama sebagai Bapak sebagai pemimpin di sekolah. Bagaimana Pak? Apa Bapak siap untuk? Siap Bu. Iya Pak. Jadi begini Pak, khususnya kan Pak, seperti yang kita ketahui Bapak ini kan sebagai kepala sekolah. Mungkin Bapak pengalaman sudah banyak lah kalau dikatakan kan Pak. Jadi yang ingin saya ketahui Pak, apakah Bapak pernah dihadapkan dengan dua hal, yaitu yang sepertinya sama-sama baik, tapi menurut Bapak saling bertentangan antara satu pada saat itu Pak? Bagaimana Pak? Oh, itu pernah juga terjadi Bu, waktu kami dulu masih sudah mulai tugas di sini juga. Jadi kan waktu itu ada beberapa orang tendik yang istilahnya pemerataan kan gitu. Jadi masa itu ada tendik-tendik yang dari sekolah-sekolah negeri, SMA negeri itu ada yang digeser di pemeratakan. Kebetulan kita dapat 2 orang hari itu kan gitu. Jadi dari 2 orang itu sebelumnya sudah saya buat perjanjian bahwa boleh kerja di sini tapi harus mengikuti peraturan yang ada di sini kan gitu. Daripada nanti dia kerja di tempat lain katanya mau coba di sini, boleh dengan perjanjian. Pokoknya kita harus begini yang baik-baik lah kayak gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama kok sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai jalan ke bulan ke-4, saya lihat semakin hari kok semakin redup, semakin malas bekerja kan gitu. Bahkan kala itu kami di sini kan tim sama-sama gitu untuk mempersiapkan akreditasi. Jadi mereka sebagai teknik harusnya kan membantu untuk pemberian, membantu untuk mempersiapkan data-data, mempersiapkan ini. Asal sudah dengar suara azan itu langsung lari pulang terus. Jadi lama-lama sebagai kepala sekolah dia juga memberikan arahan, memberikan teguran yang bagus supaya dia juga kami terima di sini dengan baik. Harusnya kan dia kan harus juga bekerja dengan baik katanya. Tapi di awal-awalnya katanya baik, dan ternyata bahkan sampai berapa kali sudah kasih nasihat, ternyata dia juga nggak bisa ini. Bahkan dari pihak kawan-kawan semuanya sudah pada membicarakan dia kan jadi riba, kan nggak bagus kalau terjadi riba kan istilahnya kan gara-gara itu jadi pokoknya itu dosa juga kan begitu. Makanya pas terakhir kalinya harusnya kan udah jam masuk, jadi semua lantai-lantai belum disapu, bahkan itu akhirnya ya kami ambil keputusan sendiri, ambil sapu sendiri, bahkan dia duduk di situ tanpa open apa-apa. Berarti kan ini berarti udah nggak betul ini. Akhirnya kami panggil, kami kembalikan ke cabang dinas. Mohon maaf Ibu, karena sesuai dengan kesepakatan kemarin katanya gini, ternyata Ibu tidak bisa menjalankan. Bagusnya Ibu kan kembalikan lagi, Ibu bisa cari sekolah yang bisa Ibu atur sendiri. Jadi kami mohon maaf daripada nanti berkepanjangan, Ibu pun juga nggak nyaman ya, diribahin sama kawan-kawan semuanya harus membantu kami, tapi Ibu malah sudah habis azan langsung pulang. Nah itu namanya keputusan kami keluarkan dan kembalikan ke cabang dinas. Akhirnya
nangis dia sementara kan kita sudah membantu mereka yang baik supaya dia kerja di sini, dapat pekerjaan di sini kan gitu. Tapi malah beliaunya kayak gitu, akhirnya udahlah kami pun mohon maaf sekali akhirnya saya keluarin dari sekolah kami di sini. Akhirnya dia juga kami kembalikan ke cabang dinas, sehingga nggak tahu mana dia sekarang, nggak tahu. Makanya itulah dilema kita sebenarnya, mau membantu orang dengan baik malah dianya. Berarti ini termasuk dilema etika dari Bapak juga Pak ya, antara nggak kita bantu padahal sudah benar ini Pak ya. Tapi kan malah dianya itu istilahnya harusnya kan sebagai seorang TNI kan punya bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, malah istilahnya maaf sudah hingga kepala mereka gitu. Daripada berlarut-larut baru saya langsung kembalikan oleh ke TNI kan gitu. Berarti langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam Bapak mengalami masalah tersebut seperti apa Pak? Ya kan yang pertama kita panggil. Kita kasih nasihat ya kan, bahwa kita sebagai tenaga yang bekerja di sini kerja ikhlas, kita harus tahu kerjanya ini sudah. Yang keduanya ingatkan lagi ibu gini. Yang ketiganya gitu, yang keempatnya malah laku sendiri. Kami pagi-pagi sudah nyapu, dia open malah duduk datang main-main. Jadi kan main HP jadi nggak ini seperti kayaknya mak dia jadi kepalanya ini, malah kami jadi pembantunya kayak gitu. Makanya daripada nanti nggak baik ke depannya, udahlah dari timbul fitnah yang enggak akhirnya ya udah kami kembalikan ke saya juga gitu. Saya pun mengembalikan dia juga untuk kebaikan kita semua juga, daripada nanti kita tetap lama di sini semua membicarakan dia kok bisa dia kok gitu dia kan akhirnya kan jadi berdosa semua. Daripada itu kita langsung kembalikan terus gitu. Berarti hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan seperti ini bagaimana Pak? Ya kita bukan, kalau seandainya mereka baik dan sesuai dengan perjanjian awal juga baik, dia kerjanya juga bagus ya kan, istilahnya etos kerjanya oke, terus istilahnya dia tanggap terhadap situasi kayak gitu, kita juga akan bantu, tidak akan kita keluarkan. Cuma kalau seandainya dia sudah malas-malasan, duduk sih main HP aja, nggak tahu harus pagi itu harus kerja terus sapu-sapu atau beres-beres yang lain dulu, tapi malah dia enggak. Dan juga waktu pulang pun kita kan istilahnya tahu bahwa kita banyak kerjaan untuk mempersiapkan akreditasi. Tiba-tiba langsung pulang. Kan jadinya kan jadi ketimpangan sosial. Sementara kawan-kawan yang lain semuanya kita pulang sampai larut, kadang 4:30 dan jam 5 kan. Untuk mempersiapkan akreditasi itu kan ini rumah kita, sekolah kita. Kalau ada kerjaan ya kita sama-sama, kita kerjakan sama-sama. Jadi ringan sama jinjing, ya kan. Kalau misalkan kan berat sama kita pikul, jadi kan istilahnya bisa sama-sama, kita enak sama-sama sama kawan juga gitu. Kalau kayak gitu kan dia mau enaknya saja, giliran mau bekerja untuk lembur nggak mau kan kayak gitu. Jadi kan jadi fitnah kayak gitu. Makanya itulah kami ya sebagai manusia yang dipercayakan sebagai kepala sekolah, itu tadi ambil tindakan yang dia pun terserah sama mereka mencari kerjaan tempat lain yang kira-kira kita pun juga istilahnya tidak terganggu rumah dia juga nggak apa-apa kan. Kalau tantangan ada nggak Pak dalam mengambil keputusan? Ya tantangannya berat. Tantangannya berat kadang-kadang ada juga yang kita mengambil keputusan itu nanti diancam-ancam gitu, itu memang wajar. Saya siap aja tuh untuk kebaikan. Kalau seandainya saya hari ini dicopot gara-gara ngeluarin dia dari sekolah kita, saya siap. Mau hari ini dicopot pun saya siap begitu. Jadi kita pun siap punya risiko apa yang kita lakukan tadi gitu. Semua kan yang penting untuk kebaikan kita bersama gitu. Seandainya memang salah, saya siap untuk dicopot kayak gitu sampai. Iya. Misalnya kan Pak ada suatu masalah, apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menunggu ada waktu untuk menyelesaikannya? Biasanya tergantung dari masalahnya. Tergantung dari masalah. Kalau masalahnya itu kira-kira masih penyakit tabinan
biar kita bisa ajarin, bisa kita ingatkan, masih bisa kita ini, ya kita luruskan. Tapi kalau memang udah diajarin, dibina, diluruskan juga nggak mau, ya kita binasakan terus kan gitu. Oh ya, udah dikasih Pak. Mungkin Pak, Bapak ada seseorang atau yang membantu Bapak, faktor yang membantu Bapak untuk Bapak mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan, adakah itu Pak? Ya biasanya kita juga dalam setiap mengambil keputusan kan ada juga tanya sama kawan-kawan yang lain, kira-kira ada nggak lagi? Enggak, berarti bukan langsung. Bukan dari sendiri. Langsung Jadi kan ngambil dari kawan-kawan keputusan. yang lain juga, misalkan seperti kawan-kawan di apa namanya, seperti kawan-kawan yang lain, kira-kira kayak mana bisa kita pertahankan atau kita lanjutkan. Kalau masih bisa kita bina, ya kita bina. Kalau memang udah nggak bisa kita bina, merugikan kita, terus jadi apa namanya, ribah, jadi ladang dosa buat kita semua, ya udah bagus kita cut, ya kita cut gitu kan. Jadi kita juga berdasarkan pertimbangan kawan-kawan juga, selain diri kita juga gitu. Jadi karena kita kan tim, istilahnya tim itu ada juga masukan dari kawan-kawan lain, kira-kira ada plus minusnya lebih mana, lebih banyak plusnya atau lebih banyak minusnya kan ya gitu. Kalau seandainya lebih banyak plusnya, alhamdulillah masih bisa kita bina, kita ini. Kalau udah banyak minusnya, udah nggak bisa. Ada prosesnya Pak ya? Ada, bahkan itu kalau yang PNS itu ada harus pakai perhatian peringatan SP1, ada SP2, SP3, itu SP4 gitu. Cuman kalau misalkan itu semua kita lalui, ya terserah mereka gitu. Kita kan cuma sebagai atasan, sekedar mengingatkan, sekedar untuk apa namanya, meluruskan. Kalau mau nggak mau ya terserah mereka kan gitu. Iya. Jadi Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang telah Bapak ceritakan tadi tentang pengambilan keputusan di rumah etika Pak? Ya istilahnya kami gini, kita sebagai manusia itu kan ada kalanya, kadang-kadang ada lalai, ada lengah gitu. Kita sebagai manusia kalau diluruskan ya alhamdulillah, kalau segera sadar dengan kondisi, kalau misalkan seperti saya langsung saya kan salah. Ya kita kalau diingatkan kawan, diluruskan, ya kita segera jalan ke sesuai dengan realnya lagi kan, harus betulin lagi kan gitu. Jangan sampai udah salah berlalu-lalu tambah salah lagi ya, berarti namanya sudah melawan arus kan kayak jadinya. Kalau misalkan dinasihatin udah nggak mau lagi kan, berarti kan bilang orang peka nggak peka juga, dibilang orang pengal nggak pengal juga. Tapi kan kalau udah kayak gitu kan berarti kan namanya kan sudah tidak sejalan, ya udah kan gitu. Jadi kita ambil keputusan kita kan, jadi kita istilahnya kalau kami sebagai manusia yang diingatkan, jika kita salah, kita lalai, alhamdulillah sekali Bu, kita bisa langsung berbenah dulu. Tapi kalau bagi orang yang diingatkan nggak mau kan, berbagai macam cara, tapi kan berarti kan memang itu udah ini kayaknya sudah nggak mau lagi di sini, ya udah silakan gitu. Semua ada itunya Pak. Udah hikmahnya semua gitu. Mungkin Bapak sekian dari proses wawancara saya Pak. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf Pak, dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak udah meluangkan waktu untuk bisa wawancara dengan saya, untuk menyelesaikan tugas saya Pak. Lebihnya Pak saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu, saya mengenalkan diri. Nama saya Musyita, saya calon guru penggerak angkatan 9 di Kota Osmomen, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini kan saya akan melakukan wawancara dengan Ibu selaku kepala sekolah di Kota Osmomen. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan tugas dari pendidikan ibu penggerak, yaitu sekarang kami sudah masuk di modul 3.1, yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi sebelumnya selamat siang Bu, sudah mengganggu waktu Ibu, sebenarnya juga waktu istirahat Bu ya. Saya mohon maaf Bu jika memang
di sela-sela waktu istirahat ibu sudah kedatangan saya sebagai CGP yang ingin mewawancarai ibu. Jadi sebelumnya saya minta izin ke ibu untuk divideokan, tidak apa-apa bu. Jadi langsung saja bu. Jadi ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke ibu. Tentunya mungkin nanti ibu bisa saling sharing ke saya sebagai CGP di angkatan 9 ini. Jadi mungkin ibu kalau dikatakan pengalaman ibu sebagai kepala sekolah mungkin sangat banyak sudah pengalaman yang telah ibu dilakukan di pekerjaan ibu. Jadi yang ingin saya tahu bu, selama ini apakah ibu pernah tidak dihadapkan dengan dua hal yang menurut ibu itu sama-sama baik tapi saling bertentangan pada saat itu dalam ibu mengambil suatu keputusan, apakah pernah bu? Itu gimana? Kita harus memprioritaskan yang utama ya. Yang utama. Iya, ya. Sebenarnya dua-duanya baik. Kita harus lihat waktunya apa yang lebih penting kita dulukan dan itu kita putuskan. Jadi nanti yang satu lagi itu seiring waktu akan kita kerjakan dia. Misalnya kita lihat mana yang lebih hal yang harus memang kita harus segera kita kerjakan. Berarti ibu pernah merasakan situasi seperti itu ya? Pernah. Kadang-kadang ini di suatu saat yang itu penting, yang ini juga penting. Jadi dilema ya. Antara karena kalau kita dulukan ini bagaimana yang keduanya. Iya. Di sini saya biasa bermusyawarah bersama dengan ibu. Berarti itu langkah-langkah yang atau prosedur yang akan ibu lakukan ya begitu? Iya. Pertama ibu Musyawarah dulu dengan kesiswaan atau kurikulum dengan mereka. Setelah itu bila yang tidak dapat solusinya saya bisa mengadakan rapat. Tapi biasanya nggak sampai dulu kesiswaan saja. ke bagian kesiswaan. Belum masih solusi. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dua-duanya. Sehingga dalam pengambilan keputusan itu bukan ada yang harus dipertimbangkan ya, tidak langsung ini ya. Kadang-kadang satu mengatasnamakan kepentingan siswa, Iya. satu lagi kepentingan madrasah, Iya. jadi sekolah. Jadi kita harus mengambil yang mana yang lebih penting. Yang mana yang Sebenarnya dua-dua penting karena siswa madrasah bagian dari masyarakat dan masyarakat bagian dari madrasah. Nah, dia siswa juga bagian madrasah bukan? karena kan kita tahu trilogi pendidikan itu tiga kan. Adanya sekolah, adanya masyarakat, adanya siswa. Lingkungan siswa. Kalau salah satunya nggak ada, tentunya nggak bisa Iya. berjalan sebuah pendidikan ini ya. Jadi ada nggak tantangan di dalam ketika ibu mendapatkan situasi seperti itu, tantangan bagi ibu? Banyak. Banyak. Ya ada tantangan, terutama dari pihak masyarakat ya. Yang pertama dulu dari dalam, dari intern kita itu pasti ada. Di situ tantangannya yang paling berat yang di dalam. Kalau yang di luar mungkin mereka kurang paham ya. Kasih pemahaman itu sama intern ya. Ya, sesama intern berbeda pendapat kan itu lebih berat daripada yang di luar. Ini tuh yang saya hadapi belakangan memang berat kalau apalagi kalau menghadapi
Kami udah beberapa kali menghadapi dia, terutama masalah kasus anak, kasus tentang anak yang suka mencuri atau mengambil barang anak lain. Ada siswa yang merokok, membawa rokok untuk merusak. Ada. Itu kalau yang mencuri itu biasanya ada di dalam ruangan. Ada. Biasa kami panggil orang tuanya. Setelah menanyakan sama anaknya, karena anak-anak kan lebih jujur daripada orang tuanya. Kami menyeleksi, melihat bagaimana kehidupannya. Kadang-kadang itu sering kami kasus itu biasa kalau dia tinggal sama orang lain. Ini Nggak tinggal sama orang iya kurang perhatian dari orang tua. orang kasih sayang. Jadi dia menyebabkan atau apa permintaan dia ini ya jalannya dengan Bisa jadi dia nggak ada yang tinggi, nggak ada yang bilang. Misalkan ada suatu situasi seperti itu biasanya ibu langsung menyelesaikan di hari itu juga atau ibu menyelesaikannya harus melalui prosedur Biasa prosedur, tidak langsung. iya nanti musyawarah lah ya orang ibu dan bilang ya Sampai sebulan gitu. Kalau kasusnya besar sampai sebulan karena harus memanggil pihak ini. Pertama memanggil siswa, kemudian saksinya, kawannya. Setelah itu lengkap baru kita panggil orang tuanya. Jadi nggak bisa langsung dari itu siap nggak bisa. Kalau Nanti kasus kecil ya. ada tahapannya apa ada yang harus diselesaikan jadi itu ada faktor yang selama ini mempermudah itu dalam mengambil satu keputusan dalam mengasih kasus yang ini sesuatu yang merasakan saat itu maksudnya yang Mungkin termasuk kesiswaan. Oh, Bagian kesiswaan. Kalau dulu kami ada intern ya. Terus ada kalau orang-orang yang bisa kita ajak untuk ngomong. Dan itu komite kami selalu membantu. Kalau masalahnya besar mungkin kami sampai ke komite. Itu salah satu kantor yang sangat membantu saya dalam berarti kerjasamanya berarti komite wakil kesiswaan kesiswaannya manipulasinya. berarti nggak berarti bukan hanya ibu yang mengambil keputusan sendiri berarti melalui yang musyawarah dengan beberapa guru tersebut ya jadi mungkin pembelajaran atau pengalaman dari ibu yang bisa di-sharekan kepada kami yang CGP ini Bu sebagai pemimpin bagaimana Bu pengalaman bagaimana ibu mengambil keputusan Pengalamannya saya pribadi ya, pengalaman itu penting sekali dalam mengambil keputusan itu. Kita harus melihat masalahnya, kemudian kita pelajari, jangan buru-buru mengambil keputusan. Bicarakan kalau memang itu keputusan besar, masalah besar itu perlu dua orang atau beberapa orang untuk kita sampaikan bagaimana. Kalau keputusan besar kan butuh orang lain untuk mengambilnya agar keputusan yang kita ambil itu tidak mempengaruhi atau dapat menyebabkan orang lain rugi ya. Tapi kalau keputusan yang memang lembaga seperti keputusan siswa harus pakai baju apa atau kita keputusan yang memang mutlak yang dipegang oleh kepala itu mungkin kita bisa putuskan sendiri. Tapi kalau keputusan menyangkut orang banyak, guru-guru atau bisa jadi kawan kita untuk berbagi cerita, dan tidak kebaikan seorang yang memang bisa memberikan masukan. Mungkin juga untuk adik yang
Kalau ada masalah bisa bercerita dengan teman sejawat. Iya, Nah, sesamanya. rekan sejawat. Rekan sejawat. Rekan sejawat. Jadi sehingga kalau ada masalah bisa menyelesaikan gimana saya. Iya, betul sekali. Bu, jadi mungkin hanya sampai di sini Bu, ya. Dari beberapa tadi sudah terangkum semua. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk melakukan wawancara atau menyelesaikan tugas saya Bu di modul 3.2. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.